Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk teman-teman RTMM di seluruh Indonesia. Kali ini saya ingin bertanya kepada Ketua Umum PPFSP RTMM SPSI terkait dengan penyelenggaraan Munas 7 yang akan datang. Pak Ketum, Ya, mohon maaf mengganggu waktunya sedikit. Kami dari tim LMKI ingin bertanya Pak Ketum ya, terkait dengan prosesi Munas 7 yang akan datang nanti. ya. Kurang lebih yang ingin saya tanyakan itu pertama itu adalah eh, pedoman dan tata cara pada saat pengambilan keputusan lokasi di Munas 7 itu seperti apa sih? Kemarin apa namanya bisa ditetapkan di Yogyakarta. Baik, baik. Terima kasih, Mahanid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan norma organisasi yang ada, sebetulnya PP RTMN berhak menentukan yang menyangkut tentang pelaksanaan Munas. Karena memang sebagai pelaksana musyawarah nasional itu tetap ada di kewenangan PP RTMN. Namun demikian, kita selalu memang mengedepankan aspirasi sehingga kita bawa ke forum Rapimnas. Itu tujuannya adalah untuk memberi ruang dan kesempatan kepada struktur kita, karena apapun yang kita putuskan kan kita juga ada baiknya harus mempertimbangkan saran masukan aspirasi dari segenap struktur RTMM. Sehingga kenapa itu dibawa ke Rapimnas sebagai bentuk sebetulnya keterbukaan PPFS RTMM untuk selalu memberi ruang kepada struktur RTMM, dan sebaiknya juga dibahas dalam forum resmi agar ada pertimbangan-pertimbangan yang baik, sehingga kemarin ditetapkan di Jogja. Nah, dengan ditetapkan di Jogja itu adalah sebetulnya bagian tugas dan tanggung jawab PP dalam rangka menampung aspirasi. Jadi walaupun PP berhak menentukan, tapi ada baiknya PP Iya, harus mendengar aspirasi. ya karena Bahkan kemarin pun sudah disinggung, bukan hanya kalau bicara yang dimasukkan dalam agenda Rapimnas itu selain tempat juga diberi ruang waktu kapan, karena di situ ada tanggal segala itu diputuskan di di Rapimnas Rapimnas. 4 Medan kemarin ya. Medan juga termasuk tentang peserta, Hmm, kembalikan kepada forum apa pandangan usulan saran masukannya. ya. Secara umum, kami juga harus berterima kasih dan mengapresiasi atas partisipasi seluruh struktur RTMN, tentunya dalam Rapimnas kemarin di Medan, Rapimnas 4, di mana aspirasi itu memang kami dengar dan secara dokumen juga kami baca. Satu, minta ditempatkan di Jogja. Ya. Dan kami penuhi, itu dilaksanakan di Jogja. Yang kedua, minta dilaksanakan tanggal 9 sampai 11. Insya Allah kami juga penuhi, kami sudah bentuk panitia dan sudah menindaklanjuti itu dan sedang dalam proses mempersiapkan. Dan yang ketiga tentang peserta, tentunya dikaitkan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta peraturan organisasi, itu pun sedang kami proses Oke, sesuai aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman semua. ya berarti ya kita terkait dengan demokratis itu berjalan ya Pak Ketua. Walaupun ketentuannya sebenarnya itu PP yang menentukan tempat tadinya Ya, Pak Ketua. ya, Tempat dan waktu bahkan jumlah peserta pun harusnya ya, PP yang menentukan. bisa, Tapi bisa, Pak Ketum memberikan ruang aspirasi kepada betul, struktur RTMM dan diputuskan pada saat di Rapimnas 4 betul, kemarin di Medan, Sumatera Utara. betul. Saya juga ingin bertanya terkait dengan polemik yang baru-baru saja ini sempat cukup ramai Pak Ketum Ya, terkait ya, dengan kuota kepesertaan. ya, Sebenarnya kuota kepesertaan ini tuh pedomannya apa sih Pak Ketum baik, ditetapkan, dan juga apa namanya, karena ada indikasi-indikasi itu banyak pihak yang merasa ada yang dirugikan, ada yang ya, merasa diuntungkan, dan ya, ini kan situasinya juga menurut saya betul, harus diperjelas dan diklarifikasi gitu Pak betul, Ketum. betul. Baik, terima kasih Mas Hanif. Uh, saya harus juga pegang data supaya jangan sampai nanti saya menjawab hanya berdasarkan pandangan dan pendapat saya. Jadi yang pertama, saya mohon maaf pada seluruh lapisan struktur RTMM di seluruh Indonesia, karena saya juga menyadari dan mendengar adanya sedikit pandangan-pandangan, kritisan-kritisan terkait tentang kuota peserta. Sesuai pertanyaan tadi saya ingin jelaskan, yang pertama adalah berpedoman kepada anggaran rumah tangga. Jadi anggaran rumah tangga khususnya di pasal 37 ayat 5 itu mengatur bahwa jumlah peserta peninjau
dan undangan ditetapkan oleh pimpinan pusat. Boleh dicek oleh teman-teman semua di seluruh struktur tingkatan RTMM, bunyi pasal 37 ayat 5. Dengan berpedoman pada hal itu, maka memang pimpinan pusat seyogyanya bisa menentukan kuota peserta. Namun demikian, yang dimaksud PP itu bukan berarti perorangan, sehingga perlu diputuskan dalam lembaga. Dan dalam hal ini, sebetulnya ini lumrah dan biasa sebagaimana dilakukan oleh teman-teman di daerah, yaitu umpamanya proses musyawarah daerah. Pasti pedomannya juga ART pasal 33 ayat 5 PD yang tentang menentukan ya. PD yang menentukan. Demikian juga kalau itu pelaksanaan musyawarah cabang. Ketentuannya ada di ART pasal 29 ayat 5. Yang menentukan juga ya silakan, harus PC gitu ya. Demikian juga di tingkat PUK dalam penyelenggaraan musnik ada dalam ART pasal 25 ayat 5. Sehingga kewenangannya masing-masing itu punya dalam tingkatan masing-masing. Namun demikian kita juga perlu memperhatikan aturan atau norma lainnya, khususnya umpamanya anggaran dasar pasal 32 ayat 2. Bahwa dalam pengambilan keputusan kita ini diupayakan untuk musyawarah mufakat. Makanya tadi saya katakan PP RTMM sampai detik ini tidak boleh, termasuk saya pribadi ini umpamanya, mempertahankan atau menyampaikan hanya keinginan pendapat saya, karena itu harus dibawa dan diputuskan dalam forum rapat. Jadi yang dimaksud PP itu bukan pendapat pribadi, tapi harus pendapat atau keputusan musyawarah mufakat PP RTMM. Dan dalam hal ini tentunya kita wajib bersyukur karena PP RTMM juga sudah mencoba melakukan upaya musyawarah mufakat. Iya. Nah, dalam proses upaya musyawarah mufakat itu, PP RTMM sebenarnya juga sudah menentukan semacam parameter-parameter. Namun demikian, saya sebagai ketua umum juga masih memberi pertimbangan untuk bisa memberikan pandangan-pandangan, pendapat sekaligus kebijakan, tetapi yang harus esensial ya. Esensial itu namanya begini. Kalau kita bicara aturan, khususnya umpamanya kita pakai anggaran rumah tangga pasal 6. Bicara pemenuhan terhadap hak anggota, itu harus bicara juga tentang keseimbangan pemenuhan kewajiban anggota. Betul. Ini sekali lagi ini adanya norma ya, bukan dari Pak mau pribadi, bukan ya. Ya, karena itu keputusan bersama. Demikian juga pasal 7. Setiap anggota yang tidak dan atau belum memenuhi seluruh kewajibannya dapat diabaikan tuntutan pemenuhan hak-haknya sebagai anggota. Bahkan tidak diikutsertakan dalam forum tertentu. Ya, itu bahasa pasal 7, tentunya yang diatur dalam anggaran rumah tangga. Demikian pula kalau kita merujuk kepada kuota yang saat ini kita bahas nih, di pasal 46, ART pasal 46, di ayat 1-nya saja diingatkan dulu. Di ayat 1 itu diingatkan, pengaturan hak suara diatur berdasarkan jumlah anggota yang sah dan telah memenuhi kewajibannya sebagai anggota. Namun demikian, kita tidak menampilkan Pak, karena ayat 2 dan seterusnya itu sudah mulai mengatur tentang kuota. Betul. Umpamanya kalau dalam proses munas ini setiap PUK dengan keanggotaan. Betul. Maksimal 501 peserta. Lebih dari 502 dan seterusnya maksimal 10. Demikian pula untuk PC, PD itu juga ada ketentuan maksimal 1001, lebih dari 1002 dan seterusnya maksimal juga 10. Kita harus juga tetap perhatikan itu. Tetapi sekali lagi, makna yang diatur dalam norma ini harus diartikan secara positif. Dalam artian bagaimana mendukung program kebijakan PP yang mencerminkan bagaimana menjaga ketertiban bersama. Nah, hal tersebut diperkuat lagi kalau kita buka lebih dalam bicara tentang peraturan organisasi. Ini juga supaya ada pedoman-pedoman yang lebih kuat dan jelas. Bukan semata-mata hanya mempertimbangkan kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak dalam, itu nggak boleh juga PP ngambil kebijakan kayak begitu. Sehingga kalau kita pakai PO khususnya di pasal 4, ada kata inti yang mengatakan anggota yang sah dan mempunyai hak penuh adalah anggota yang telah memenuhi kewajibannya. Itu disebutkan dalam pasal 4. Dan bahkan kalau kita mau lebih dalam mencermati
pasal 4 dalam PU tersebut, kita boleh tarik ke pasal 19 Anggaran Dasar, khususnya huruf F, bahwa setiap anggota berkewajiban membayar iuran anggota. Ya, jadi mungkin nggak kalau kita memperhatikan tentang aspek iuran, menurut saya dimungkinkan. Namun demikian, PP juga nggak boleh gegabah, nggak boleh semaunya sendiri. Harus pakai dasar-dasar pertimbangan yang jelas. Nah, lebih detail kita bicara kalau gitu yang dimaksud iuran itu apa, Pak? Supaya juga parameternya jelas. Nggak boleh juga, ya itu kan senang-senangnya Pak Ketum atau senang-senangnya calon diantara, nggak boleh begitu ya. Jadi pokoknya kita pertegas yang dimaksud iuran itu apa kalau bicara tentang peraturan organisasi. Ini diatur di pasal 22. Yang pertama tuh bisa dilihat di situ tentang adanya penekanan tentang jumlah iuran yang ditetapkan 1%. Iya. Jadi ini kan bicara besaran. Dari gaji bruto ya, Pak? Ya, bahkan disebutkan betul itu. Nah, namun demikian kita juga masih diberi ruang bagi anggota yang kan kita juga punya anggota yang upahnya belum tentu gajinya itu atau upahnya itu rutin kayak bulanan dan seterusnya. Sehingga kita boleh juga pakai upah rata-rata per bulan. Sekurang-kurangnya 1% dari upah atau gaji per bulan sesuai upah minimum setempat. Ya. Itu bagi teman-teman yang pekerjaannya itu gajinya itu ya, bulanan ya, gitu, atau harian. Ya, kayak gitu. Bukan yang bulanan ya. Bukan yang bulanan. Ada ruangnya itu. Bahkan juga diberi ruang. Kalau kita bicara ketertiban iuran nih, di ayat 3. Bagi kan ada juga lah PUK yang belum bisa memenuhi ya, segala macam. Kita juga paham kondisi di lapangan nggak sederhana itu. Namun diberi ruang di sini dapat mengajukan permohonan keringanan kepada struktur organisasi di atas. Ya. Dan ini sudah terjadi di berbagai tempat dan PP ada bukti-buktinya. Hal-hal yang seperti itu harus kita pertimbangkan. Bahkan belum lama ini ada surat masuk dari Jawa Timur. PD Jatim yang meminta juga kebijakan dari PP menyangkut beberapa PC yang memang baru dalam proses dan ada masalah-masalah, sehingga itu juga wajib dipertimbangkan. Karena apa? Memang di aturan norma kita memberi ruang itu. Betul. Jadi bagi pihak-pihak yang memang belum dapat menjalankan sepenuhnya tapi mengajukan surat secara resmi, menurut saya PP wajib pertimbangkan. Ya, harus fair. Berikutnya ada di pasal 24, pasal 3. Pasal 24 peraturan organisasi ayat 3. Jadi juga dalam aturan ini pendistribusian iuran itu wajib disalurkan selambat-lambatnya tanggal 15. Jadi PP juga harus fair. Kami sudah menganalisis data. Ada PUK yang bayarnya kadang-kala rutin, tidak rutin, dan itu laporan yang memang juga dibuat oleh bidang keuangan. Namun demikian, kalau dilihat ini, maka sebetulnya PUK itu didorong untuk wajib bayar. Bahkan ditentukan tanggalnya paling lambat tanggal 15. Mosok yang rutin nggak kita perhatiin sih? Nah, tetapi untuk melihat yang rutin dan benar, itu perlu dilihat data bulanan, bukan tahunan. Karena kalau tahunan itu bisa kita buktikan ya. Setahun terisi, tapi belum tentu setiap bulan terisi. Itu kami kemarin melaporkan di rapat PP, temuan yang kami temukan, bahwa yang setiap tahun terisi, itu minimal ada 81 PUK yang sebetulnya tidak rutin bayar iuran. Ada 81 PUK yang tidak rutin bayar iuran. Itu ditemukan di tahun 2021. Kalau kita bicara 2022, 2023, 2024, naik lagi mas ratusan, di atas 100. Jadi maksudnya yang ingin saya katakan bahwa ternyata yang dimaksud rutin itu tidak semua PUK bayar iuran setiap bulan. Jadi bolong-bolong. Ya, ada yang bayar, ada yang enggak, atau bayar lagi enggak. Itu ditemukan datanya. Bahkan kemarin bisa kita telusur dari 227 PUK yang seolah-olah kelihatan isi, itu ternyata ditemukan. Ada 34, pokoknya kurang lebih yang ini kosong dalam setahun. Ada 30 sekian yang kosong 2 tahun. Ada sekian yang kosong sampai 3 tahun. Bahkan sampai 4 tahun. Itu ada datanya, ada di PP. Ini hanya ingin membuktikan dari data sementara ya, bahwa ditemukan ketidaktertiban. Dan kebijakan ini sebenarnya juga kebijakan yang bisa dipertanggungjawabkan karena memang ada dasarnya norma. Kedua, dalam rangka mendukung bidang keuangan. Karena bidang keuangan itu tugasnya pasti
kunjungan ke daerah-daerah, memotivasi, mensosialisasi untuk mendorong ayo lebih tertib bayar iuran. Iya. Baik dari aspek besaran 1% tadi, kan jumlah itu akhirnya, maupun aspek rutinitas pembayaran. Bahkan bidang keuangan dalam beberapa program-program kegiatan PP itu memberikan semacam reward. Umpamanya, ya PP harus setujui karena itu bagus. Diberikan hadiah untuk memotivasi yang bagus tadi ya. Apakah hadiah berbentuk barang, bahkan juga ada semacam ekstra untuk diberi keringanan, bahkan diundang juga dalam forum-forum tertentu. Itu sekali lagi kita memberi ruang hal itu kepada bidang keuangan untuk mengusulkan. Dan itu program kita dorong jalankan sejak 2015 saya memimpin sampai saat ini. Alhamdulillah pertumbuhan iuran itu sebetulnya juga baik. Ya, karena rata-rata iuran itu saya pimpin pertama RTM ini sekitar average sebulan itu kurang lebih ya 30-an juta. Itu pada saat awal periode pertama. Iya, 2015. Ya. Perjalanan sampai sekarang ini sudah kurang lebih sudah 100 bahkan lebih di atas 100. Oh. Jadi upaya-upaya yang kita lakukan dalam penertiban ini nggak ada yang dirugikan, justru untuk membangun semuanya. Dan bahkan PPRTM sejak saya pimpin kegiatannya itu sebagian digunakan untuk kerjasama dengan struktur. Jadi iuran yang kita terima itu kita kembalikan juga dalam bentuk program loh tapi ya. Bekerja sama dengan struktur-struktur PD, bahkan ada sebagian PC. Nah, memperhatikan hal tersebut, cuma saya juga harus minta maaf karena memang data ini masih diproses ulang. Karena kami ini juga harus fair dalam membuat kebijakan. Pedomannya tadi jelas, norma yang pertama norma sudah saya sampaikan, yang kedua adalah data. Nah, data yang kita coba kemarin kita dapat, tapi setelah kita teliti ulang kan ditemukan juga data-data tersebut ada beberapa hal yang diindikasikan masih belum sempurna. Kan kalau itu dijadikan rujukan, kalau datanya kurang valid kan pasti akan ada orang yang dirugikan. Atau kebijakan kita pun menjadi keliru. Sehingga masih ada proses data yang sedang kita dorong untuk benar-benar dicek ulang. Itu dikerjakan dengan sama tim SC ya Pak Ketum dan bidang keuangan ya? Terutama bidang keuangan. Oh, gitu. Nah, kalau tim SC itu sebetulnya tim SC ini merupakan apa ya, semacam lembaga atau panitia yang dibentuk oleh PP dalam rangka penyelenggaraan Munas. Sebetulnya dia punya authority untuk juga mengusulkan. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu sebetulnya mengusulkan, cuman memang dalam rapatnya terjadi perbedaan pandangan. Nah, namun sekali lagi memang usulan SC ini juga harusnya diselesaikan di SC, setelah itu dibawa ke forum PP. Sebetulnya begitu. Nah, resiko keputusan memang harus duduk bersama. Jadi nggak bisa juga tanpa mekanisme prosedur hal tersebut. Ya. Nah, data iuran tadi tentunya kita berharap besok sudah bisa diselesaikan oleh bidang keuangan supaya itu menjadi data pedoman pengambilan kebijakan. Nah, sehingga dengan harapan besok kita insya Allah bisa tentukan. Tapi kalau berapanya ya besok sama-sama. Nggak bisa, itu saya sendiri pribadi nggak boleh. Jadi Pak saya Sudarto nih Ketua Umum. Oh besok peserta itu 700, 800. Dasarnya dari mana? Karena datanya sendiri saat ini sedang diproses oleh bidang keuangan. Nah besok kita buka sama-sama. Setelah dibuka sama-sama, apa keputusan rapat? Monggo. Setelah itu pertimbangkan kebijakan-kebijakan yang diusulkan kemarin. Saya pribadi pun mengusulkan supaya diberi ruang kebijakan. Bahkan dari kebijakan yang ada kalau perlu ditingkatkan supaya apa? Lebih memotivasi peserta. Tapi hal ini sekali lagi dilakukan sebesar-besarnya untuk menjaga pertumbuhan RTMM. Bukan hanya sekarang Mas, ke depan. Ya, itu penting buat RTM. Saya rasa itu Mas kami. Karena kurang lebih itu kan dari bidang keuangan sendiri itu memiliki cita-cita yaitu agar pertumbuhan keuangan itu bisa tumbuh terus. Amin. Mungkin ada lagi Pak Ketum tambahan-tambahan yang bisa disampaikan kepada teman-teman untuk menjelaskan bahwa kuota kepesertaan ini itu memang sedang diatur dan aturan nanti segera mungkin akan disampaikan. Betul. Baik, jadi sebagai koordinator umum tanggung jawab terhadap kegiatan Munas, sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf, tetapi percayalah PPRTM justru ingin mempertimbangkan kebijakan yang
selalu berusaha untuk memperhatikan realitas, pertumbuhan, perkembangan. Dan ini demi kebaikan semuanya. Dan saya jamin itu bahkan besok dalam gelaran rapat, itu akan dibuat secara terbuka supaya dipahami oleh semua. Dan kalau kita bicara tentang pedoman norma, pasti memang norma itu berlaku untuk semuanya. Dan itu yang merupakan satu kebijakan yang nantinya harus memang mendapat dukungan dari semua pihak. Tapi percayalah bahwa besok siapapun peserta itu dapat dipastikan secara minimal setiap daerah atau setiap PUK diberi wewenang untuk itu. Cuman berapa besarnya bergantung kepada data dan bergantung pada kebijakan yang ditetapkan, itulah yang akan diputuskan bersama. Iya. Jadi boleh dibilang sebetulnya kalau dia pernah bayar iuran, nggak mungkin juga nggak ikut. Cuman berapa jumlahnya itu harus dilihat datanya. Baik data besaran maupun rutinitas pembayaran. Dan itu juga nggak boleh diputuskan oleh satu orang, dua orang. Forum PP. Ya, jadi seperti itu. Dan saya sekali lagi mohon maaf sekaligus meyakinkan teman-teman semua bahwa insya Allah PPRTMM bertanggung jawab, tidak akan merugikan siapapun, bahkan berusaha untuk memberi ruang yang seluas-luasnya. Namun demikian kita tetap harus hormati bahwa mekanisme prosedur organisasi adalah harus diputuskan dalam forum rapat. Sehingga saya sendiri sebagai ketua umum tidak punya kewenangan untuk menentukan semau saya sendiri, jadi harus melalui mekanisme yang sudah ditentukan melalui norma organisasi. Gitu, Mas. Oke, terima kasih Pak Ketum. Berarti ini bukan buatan Pak Ketum ya? Bukan. Tapi ini murni dari memperhatikan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, bahkan PO, dan juga memperhatikan ketertiban iuran segala macam, yang intinya itu dikembalikan juga lagi di dalam forum musyawarah rapat bersama tim. Betul. Ya, mungkin itu aja Pak Ketum. Terima kasih atas pencerahannya, karena kebetulan saya pun baru dalam mengikuti prosesi Munas 7 ini, ingin sedikit bertanya gitu kan, untuk supaya pencerahan boleh. kita dan untuk teman-teman semua. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.